Jadi kalau kita lihat di sini Bang Andreas, konsep dan jumlah penerima manfaatnya saja berubah-berubah. Itu wajar tidak Bang? Awalnya dari makan siang gratis jadi makan bergizi gratis, ya kan? Kemudian dari jumlah penerima manfaatnya agak berubah-berubah. Apakah itu wajar? Ya, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh rekan Pak Bang Riza ini. Yang pertama memang ya kalau kita bilang ide yang berkaitan dengan kesehatan, pertumbuhan anak-anak, ya tentu saya kira kita semua sepakat soal itu. Nah cuma memang kemudian kita bicara berkaitan ini tentu dengan anggaran. Anggaran terus kemudian bagaimana implementasinya. Dan ini kebetulan berkaitan dengan anak-anak sekolah kan. Kebetulan saya di Komisi 10 di bidang pendidikan, membidangi pendidikan. Jadi ketika ide ini dan muncul dan setelah Pak Prabowo putuskan menjadi pemenang, itu ada salah satu topik di dalam diskusi kami di Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan waktu itu, karena ada wacana juga masukin melalui dana BOS. Nah ini kan dana pendidikan dan waktu itu saya termasuk yang ya saya mengkhawatirkan karena dana BOS ini juga jumlahnya tidak banyak gitu. Dan sekarang ini di dalam penyebaran dan penyampaian alokasi dan kemudian pemanfaatannya itu juga sedang dalam perbaikan-perbaikan yang juga tidak mudah. Kemudian kami ke sekolah-sekolah dialog dengan para guru menyampaikan bahwa ya mereka jangan disibukkan lagi dengan urusan ya makan siang. Artinya kalau memang ada makan siang, silakan disajikan langsung gitu. Tapi kami jangan ngeremotin guru karena gitu ya. tugas kami adalah mendidik. Sehingga memang berkaitan dengan tupoksi, tupoksi di dalam sistem kerja nanti di dalam pemerintahan yang berikut. Nah, apakah ini persoalan ini adalah hal yang menyangkut kesehatan atau hal yang menyangkut pendidikan? Atau ya makanya saya waktu itu ada kalau dengan dana yang begini besar, ya waktu itu kan ya kira-kiranya sekitar 400-an triliun. Ya. Ini melebihi banyak anggaran dari kementerian dan lembaga. Sebenarnya saya bilang, oh mungkin kita perlu ada kementerian khusus yang berkaitan dengan ini, kementerian antara makanan bergizi atau kementerian makan siang gratis yang mengurusi ini gitu. Karena ini dana yang sangat besar gitu. Nah oleh karena itu memang ini tidak bisa hanya kita lihat dari satu aspek bahwa ide bagus. Ya. Tapi harus dipertimbangkan dengan tadi soal penganggaran, soal kemudian bagaimana mengalokasi dan kemudian implementasi pada level bawah, ya. Terutama pada ya sasaran daripada program ini gitu. Nah ini yang saya kira perlu menjadi dihitung betul gitu sehingga kemudian tidak terjadi kebocoran-kebocoran dan kemudian berkaitan dengan apa penyajiannya, menu gizinya. Terus kemudian sesuai dengan tujuan tentunya dan juga aspek ya ada juga apa kekhawatiran di bawah bahwa jangan sampai ada katakanlah kalau ada wabah atau ada apa ini kemudian menjadi hal yang ya menjadi bumerang bagi anak-anak. Banyak ini aspek yang harus dipikirkan banyak secara hal matang. Yang harus dipikirkan di dalam pelaksanaan. Jadi memang ya ini program yang pasti untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan pertumbuhan anak, ini hal ide yang bagus, tapi implementasinya yang harus benar-benar dipertimbangkan. Iya, implementasinya harus benar-benar dipertimbangkan. Oleh karena itu kita lihat sendiri ya, tolong dimunculkan ketika Gibran itu sudah berkeliling ke beberapa sekolah di beberapa daerah, kemudian memantau sendiri bagaimana pelaksanaan uji coba makan siang gratis. Misalnya ini yang di Surabaya, tolong dimunculkan rekan-rekan. Ketika di Surabaya bahkan itu menggandeng sebuah perusahaan dengan dana CSR katanya untuk membiayai program makan siang gratis uji cobanya. Nah ini dia misalnya dengan menggunakan CSR perusahaan. Pertanyaan saya, Prof. Ikrar, dengan apa yang dilakukan Gibran seperti ini, kemudian dibantu oleh swasta juga, sebetulnya ini cukup tidak sih menunjukkan komitmen pemerintahan yang baru nanti Prabowo Gibran bahwa memang program ini serius menjadi program unggulan mereka yang akan mereka laksanakan, bukan hanya sekedar gimmick kampanye? Ya, ini kan persoalan janji kampanye ya, dan itu kemudian juga diterima oleh masyarakat, makanya menjadi salah satu penyebab ya
pasangan ini menang ya, selain faktor-faktor yang lain ya. Dan saya termasuk orang yang mungkin generasi saya hampir semuanya di Indonesia itu adalah orang-orang yang pernah menerima susu dan juga bubuk sagon ya. Tahun gratis. berapa itu, Prof? Tahun 69 sampai 70 awal. Oke, ya. oke. Saya bilang generasi saya. Karena pada saat itu Anda tahu ada politik luar negeri Amerika yang membantu pemerintahan Orde Baru. Dan Anda tahu ya bukan cuma makan ya, tapi juga transportasi. Di Jakarta itu mobil-mobil Dodge ya, kalau Anda masih ingat ya, Bung Andreas. Itu dibantu dan susu itu gratis. Awalnya memang sekolah menyediakan susu yang sudah dimasak. Ya. Cuma karena tadi yang kata Bung Andreas, janganlah sekolah diberikan beban baru, makanya kemudian akhirnya susunya itu cuma dimasukkan plastik ya. Sagonnya tadinya juga itu awalnya dibikin oleh sekolahan ya, tapi kemudian juga diberikan dalam bentuk plastikan gitu kan. Dan kita tahu, saya SMP ya, antara tahun 71 sampai 73 itu ya, itu apa namanya, kita juga bukan cuma itu Bung Andreas ya, tapi juga kalau Anda ingat bulgur. Bantuan dari Amerika juga ya. Dan itu memang terasa. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat bahwa kita itu memang kurang minum susu dan juga masukan dari beras juga kurang, makanya kemudian itu menjadi suatu yang menjadi penambah lah. Dan Anda juga tahu ya, itu mungkin biayanya nggak gede. Kenapa demikian? Karena itu tidak membutuhkan proses. Tapi kalau tadi yang dilihat Gibran misalnya kan, ini kan pakai CSR-nya Gotoh. Dan Anda tahu CSR itu kan tidak gratis. Maksud saya CSR itu adalah politik dari sebuah perusahaan untuk perusahaan itu makin ternama di masyarakat. Satu, kedua ini juga adalah suatu bentuk pengurangan pajak gitu kan kalau Anda perhatikan ya. CSR itu adalah bagian pengurangan pajak dari perusahaan itu kepada negara. Dan Anda tahu juga bahwa itu memang cukup penting ya. Kenapa? Kalau Anda lihat 7.500 ya. Maaf saya ngomong terus terang ya, saya ini orang Ngawi, orang Madiun ya. Saya kemarin pulang Lebaran dan Anda tahu kalau di Ngawi itu, di Madiun itu Anda makan pecel Madiun itu udah cukup dengan daging sepotong, tempe tahu dan kemudian atau daging atau lidah itu 8.000 ya, murahnya bukan main. 7.500 di Papua dapat apa? Nah, ini. Atau artinya, kemudian di Maluku dapat alokasi apa? anggaran untuk tiap daerah juga harus dihitung betul-betul ya. Tidak semuanya kan bisa dipatok 15.000. daerah itu beda-beda harga pangannya. Apalagi kalau kita perhatikan sebetulnya di wilayah-wilayah pantai itu sebenarnya gizi bisa ditambahkan kalau misalnya seluruh rumah tangga diajari untuk membiasakan anak makan produksi ikan. Baik, oke.